Nah ini saya record. Kemudian ini tadi karya Bapak Ibu ya. Iya aja ini. Ini misalnya saya belanja 1 juta nih untuk di awal. Kemudian di sini. Nah, belanja lagi sini. Nah, 1 juta. Sisanya 0. Tulis nolnya ya. Kenapa saya tulis nolnya? Karena nanti akan pengaruh ke formula. Ya, ini depresiasi. Biasanya Bapak Ibu, ya dulu saya biasanya begini bikin. Wah ini saya balik nih. Ya. Transpose ini untuk merubah nih Pak, untuk merubah dari vertikal ke horizontal. Caranya bagaimana? Pakai sama dengan transpose, terus ini. Ctrl Shift Enter. Dan harus jumlahnya harus sama. Ini 10, ini 10 juga. Ya. Nah, kemudian, biasanya yang saya lakukan begini. Ini saya bagi. Ya. 6 ini. Ini 5 tahun. Di sini saya bagi gini. Itu kan ya, kalau cara itu ya. Baru nanti dijumlahkan total depresiasinya berapa. Bayang ya, ini ada berapa line di sini. Ya. Nah sekarang ya, kalau yang pernah ikut ini pasti pernah lihat dulu ada yang namanya ini Bapak Ibu offset ya, ada yang namanya offset. Saya akan tunjukkan di sini formula offset ini saya rekam aja. Saya selain rekam di Zoom-nya, saya juga rekam di sini juga. Saya mau tunjukkan begini. Depresiasi. Ini saya pakai satu ini aja. Saya pakai apa namanya? Satu line. Enggak, instead of tadi saya pakai beberapa line, 10 line ke bawah. Ya. Ini saya pakai sama dengan sum. Saya akan jumlahkan sum-nya. Saya akan jumlahkan sum. Kemudian saya masuk ke offset. Ya, offset. Saya tunjuk sini. Ya kan? D5, karena kita mau ngitung asetnya ini, D5. Koma. Saya 0. Kenapa saya ganti row-nya saya ganti 0? Karena kalau nanti 1, dia bukan di sini, tapi dia geser sini. Dia ngelihatnya di sini. Row itu untuk menunjukkan ke atas dan ke bawah. Kalau positif dia ke bawah, ya. Kalau positif 1 dia akan geser ke sini. Kalau 0 berarti di tempat yang sama. Oke? Kolomnya berarti begini, lihat pergeserannya. Ya untuk tahun berikutnya dia akan geser ke berapa. Tahun berikutnya akan geser ke berapa. Saya lihat min. Min itu adalah mana yang lebih kecil. Ya. Lebih kecil count. Ya. Nanti ini juga akan saya share apa namanya filenya. Count sini. Ya. Titik 2 tuh sampai di sel yang sama. Koma. Useful life ini. Jadi bacanya bagaimana? Mana yang lebih kecil? Jumlah year 1 sampai nanti misalnya year berapa, ya, dibanding dengan useful life-nya. Mana yang lebih kecil? Nah, ini saya kunci, Pak. Ini saya kunci D5-nya. Kenapa saya kunci? Ya, nanti Bapak Ibu pemahamannya bisa diputar lagi videonya ya, bisa dilihat. Ya. Kenapa saya kunci? Karena nanti begitu saya geser, dia tetap anchor-nya di sini. Ya, nanti kelihatan ya, begitu formulanya udah jadi kelihatan. Nah, di sini mana yang lebih kecil antara count ini dengan useful life. Ditutup, ya. Ditambah 1 karena nanti akan saya geser ke
samping, count A-nya ini. Ya, nanti Bapak Ibu, saya akan tunjukkan di formulanya ya, biar kelihatan. Heat-nya tingginya adalah 1, ya. Tingginya adalah 1. Adalah penjumlahan dari satu row aja. Kalau saya 2, nanti yang dijumlahin 2 row. 3, nanti 3 row. Saya pakai 1. Ya. Koma, ya. Koma, sekarang lebarnya. Lebarnya adalah penjumlahan dari ini, Bapak Ibu. Penjumlahan dari depresiasinya itu nanti akan tiap nambah aset akan akumulasi. Ya, makanya kita harus lihat lebarnya. Lebarnya bagaimana? Ambil dari sini. Koma. Sama kayak tadi, ya. Min. Count. Nah. Ya, Bapak Ibu mungkin ngeset awalnya, wah formula panjang ya, tapi coba bandingkan kalau Bapak Ibu tiap nambah aset, kayak tadi ya, tiap nambah aset, harus bikin 5 row, 10 row, ya, akan ribet, belum rekonsiliasinya. Pakai ini nanti kita akan buktikan, ya, lebih gampang. Titik 2, ini, koma, sama kayak tadi, useful life-nya, ya, kurung tutup, 1, 2, 3, dibagi dengan ini, karena depresiasi. Ya. Ini dia. Kita lihat nih. 10.000. Geser. Ya. Oh, ini ada yang saya belum kunci. Sorry, ini belum saya kunci D5-nya. D5-nya saya kunci dulu. 1, 2, 3. Ya. Geser. Sorry. Geser. Sini. Ctrl R. Nah, ini dia, Pak. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini, 5 tahun. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun dia habis. Ya. Tapi ada di sini nambah. 5 tahun di sini. Ya, sempat ketemu di sini 2 tahun. Ya. Karena dia mulai dari sini. Misalnya saya tambahin lagi di sini. 500.000. Nambah lagi di sini. Ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti itu kan? Penambahan-penambahannya langsung kelihatan. Ya. Bandingkan kalau pakai cara yang tadi harus begini. Terus Bapak Ibu, ini udah jadi template. Sekarang mau nambah, ini capex 1. Ya. Ini depresiasi 1. Pengelompokannya berdasarkan apa? Pengelompokannya berdasarkan ini yang sama, apa namanya? Useful life yang sama. Saya tambahin di sini. Ini 2 ya. 10 tahun. Copy aja nih ke bawah. Ya, enak ini udah langsung. Nggak usah bikin 10 row ke bawah. Ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu, wah saya mau bikin tax planning, kalau saya udah punya informasinya, bagaimana bikin depresiasinya. Ya. Oke, bentar saya ulang sedikit. Ya, saya sedikit ulang karena ini cukup apa namanya cukup sulit juga ya. Jadi bukan sulit sih, mungkin belum terbiasa aja. Ya. Tapi begitu ini udah jadi, enak Bapak Ibu. Saya akan masuk speaker. Apresiasi. Saya pakai satu ini aja. Saya pakai satu line. Enggak, instead of tadi saya pakai beberapa line mulai ke bawah.
menggunakan sumnya. Nah ini ya, mungkin sumnya ini untuk seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya akan tunjukkan di sini. Ya, ini kalau saya pisahkan, gitu ya, formulanya saya pisahkan. Saya nggak pakai ini, nggak pakai useful life, nggak pakai pembagi. Ya, ini akan bikin akumulasi. Akan bikin akumulasi. Ya, akumulasinya bagaimana? Ini tahun pertama 1 juta, tahun kedua tetap 1 juta, tahun ketiga tetap 1 juta, tahun keempat ada tambahan 1 juta jadi 2 juta, tahun kelima 2 juta, tahun keenam ada tambahan 500.000 ya, yang 1 juta tahun pertama sudah hilang, jadi tinggal 1,5. Nah, seperti itu. Nah, biar jadi depresiasi, makanya pengelompokannya harus berdasarkan useful life. Biar jadi depresiasi, ini saya bagi dengan useful life ini. Ya, saya bagi dengan useful life ini. Ya. Ya, nah itu. Saya bagi dengan useful life, sorry. Oke. Sekarang, nah ini nanti akan saya share ya, filenya depresiasi. Satu file depresiasi yang akan saya share di Google Drive. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin harus coba lagi ya lewat video atau apa ya. Nah, coba saya ulang lagi formulanya seperti ini. Saya show ya formulanya. Saya zoom dulu sebentar. Ya, ini kayaknya harus pakai ini ya. Zoom. Ini kelemahannya seperti ini nih kalau pakai saya besarin dulu pakai ini aja. Nah ini. Ya, nah ini seperti ini. Rekaman nanti akan saya kasih mungkin besok ya, besok atau hari Minggu ya, untuk rekaman videonya. Nah, itu tadi ada yang minta formulanya seperti apa, jadi lihat di situ. Oke, kan saya bentar ya, ini WhatsApp-nya nyala, saya close dulu. Oke, saya lanjut ya. Sekarang step berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Step berikutnya
Saya akan masuk ke sini. Ini saya copy dulu, step ke, sorry. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya ke step berikutnya. Ini nanti saya share yang lain filenya. Nah, ini Bapak Ibu, step ketiga, saya save as step keempat. Ya. Berikutnya adalah ini Bapak Ibu, saya akan ambil apa? Saya akan ambil amortisasinya, ya. Amortisasinya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya. Tadi depresiasi, ya, depresiasi berdasarkan untuk yang tangible aset, ya. Kemudian kita bisa alokasiin lagi ke cash flow dan juga alokasikan ke balance sheet, ya. Nah, sekarang yang saya mau lakukan adalah untuk yang intangible. Apa? Untuk amortisasi, ya. Intangible apa aja? Ada yang definite life, ya. Definite life dan juga indefinite life. Definite life maksudnya apa? Yang bisa ketahuan umurnya, ya. Ketahuan umurnya. Misalnya apa? Konsesi, ya, paten dan lain-lain. Kemudian indefinite, ya, yang kita nggak tahu, ya. Goodwill ini biasanya pada saat kita ada transaksi untuk misalnya merger, akuisisi dan lain-lain. Nah, yang kita lihat di sini, ya. Sama seperti tadi, kita nggak punya informasi planning ke depannya apa, yang kita lakukan adalah kita bikin common sizing-nya, ya. Common sizing-nya bagaimana? Oke, common sizing-nya bagaimana? Kita masuk ke amortisasi. Pertama, kita ambil dari sales lagi. Sama dengan profit and loss. Ya. Kemudian, amortisasi expense-nya kita dapat dari mana? Kita dapat dari, ini nih Bapak Ibu. Kita dapatkan dari profit and loss. Ya. Kita dapatkan dari profit and loss. Amortization. Ya. Oke, nah, sama ya Bapak Ibu ya, kalau tadi udah saya kasih bikin formula untuk depresiasi, formula untuk ini juga, amortisasi juga sama ya dengan yang tadi cara saya tunjukkan. Cuma memang saya bikin posisinya seperti ini dulu, ya, maksudnya amortisasi dan juga salesnya, apa namanya, penambahannya saya bikin pakai apa namanya nih, common sizing, ya. Endingnya saya ambil dari balance sheet. Endingnya saya ambil dari balance sheet. Indefinite life intangible. Ya. Kemudian beginning-nya kita ambil dari sini. Oke? Ya. Terus penambahannya kita ambil dari mana? Sini. Amortisasinya kita ambil kurangnya di sini. Ya. Copy ke kanan, Ctrl R. Nah, ini udah sama kayak tadi. Kita udah dapat informasi depresiasi dan juga informasi amortisasi. Tinggal kita pindahkan ke balance sheet dan juga ke cash flow. Dan juga ke profit and loss. Ya. Nah, sama kayak tadi Bapak Ibu, saya pakai view side by side dari sini.
Oh, bukan dari sini. Ya, saya bikin dulu window-nya, new window. Ya. Kemudian saya view, kemudian side by side. Ya. Nah, apa ini yang saya pindahkan? Saya masuk ke balance sheet. Definite life intangible sama life. Ambil nih. Definite life intangible-nya kita ambil dari sini. Penambahan kan berarti? Penambahan di sini. Balance-nya kita ambil. Ya. Balance-nya ini kita ambil. Ending-nya kita ambil ya. Penambahan ini. Kalau penambahan masuk ke cash flow, yang masuk ke balance sheet adalah ending-nya. Ya, balance-nya. Ini dia. Unit life intangible. Kemudian masuk ke cash flow. Vision. Karena nambah, berarti harus minus. Oh, sorry, tadi saya salah link ya. Oh, oke, di balance sheet. Iya, masuk definite. Amortisasi saya ambil dari sini. Ya. Endingnya, ya benar. Terus saya pindahin di sini. Udah benar linknya. Nah, sekarang benar kayaknya udah ke definite ya. Nah, kemudian cash flow-nya saya masukkan di sini. Minus sama dengan minus. Ini. Ya. Sama dengan minus ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ingat masuk ke profit and loss. Amortisasinya kita masukin ke profit and loss. Sama dengan ini Bapak Ibu, 17 ini. Ya. Nah, cash flow-nya ya. Jadi makanya saya kalau Bapak Ibu lihat ya, saya kembalikan lagi ke sini. Ini kan begini, bolak-balik ke sini ke sana ya. Ini lari ke sini, ini lari kemana, ini juga lari ke. Nah, seperti itulah pada saat bikin. Nah, makanya ini kita lihat lagi deh, amortisasinya harus kita add back. Kenapa? Karena di net income tadi, ya, net income tadi, amortisasinya mengurangi net income. Jadi harus kita add back karena dia apa? Non cash item. Kita masuk lagi ke sini. Kita add back dari sini. Dari amortization. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Kita lihat lagi sekarang schedule berikutnya, ya. Ini saya save dulu. Nah, ini saya copy ke dalam sistem di drive-nya lagi. Ada 2 sama depresiasi nanti saya copyin juga. Ini akan saya copy dulu yang step 3 dan 4 ya. Ibu bisa masuk ke link yang tadi saya kasih, drive tadi. Sudah saya masukkan step 3 dan 4. Ya. Sekarang saya masuk ke step 5-nya. Step 5-nya apa? Saya bikin ini. Other long term. Ya. Nah, untuk other long term, ya, yang nggak bisa diidentifikasikan, kita buat sama dengan tahun sebelumnya aja. Ya. Namanya juga bikin projection. Ya.
Kalau memang wah perkiraan kayaknya nggak ada tambahan goodwill karena nggak ada merger, kita samakan dengan tahun sebelumnya, ya. Nah ini saya masuk ke slide-nya. Ya, use catch all for remaining balance sheet. Jadi yang nggak ada drivernya kita samakan dengan tahun sebelumnya untuk balance sheet-nya, ya. Ya, nah yang saya lakukan begini, saya ambil nih. Lagi new window lagi. Saya ambil ini range view. Ya. Saya ambil dari balance sheet. Oke, saya tunjuk balance sheet. Apa aja nih? Ada definite life intangible, other long term, saya tunjuk sama dengan juga saya tunjuk sama dengan income tax. Ya, nah seperti ini Bapak Ibu, ya. Kenapa nggak langsung aja dari balance sheet begini sama dengan gitu, ya? Nah, jangan Bapak Ibu, balance sheet, cash flow, profit and loss itu cuma untuk menampilkan link dari schedule-schedule-nya. Makanya saya buat schedule di sini, di other long term, ya. Kenapa? Bisa aja di sini, wah, saya mau bikin adjustment nih di sini, ya. Penambahan-penambahannya. Bisa lakukan di schedule, Bapak Ibu bisa lihat di schedule formulanya bagaimana. Ya kan? Dibanding ngerubah langsung di balance sheet-nya. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu kenapa saya bikin di sini ada schedule tersendiri. Oke, nah saya masuk lagi. Apalagi ini kira-kira Bapak Ibu, saya masuk ke other long term, ya. Ada perubahan, change other long term asset and liabilities. Ya. Tuh. Nah, ini masuk ke mana? Ini masuk ke cash flow. Ini ada change in other long term and asset liabilities. Saya link sama dengan sini Bapak Ibu. S20. 0 memang karena kenapa tadi catch all sama dengan balance sebelumnya, nggak ada movementnya, pasti 0, ya. Nah, itu saya ambil dari situ, ya. Nah, sekarang saya masuk ke schedule berikutnya, ya. Ini saya save as dulu. Saya masuk ke step berikutnya. Nah, oke, nah ini masuk ke equity. Equity, apa aja yang bikin mempengaruhi? Ada net income, ya kan? Kalau yang mempengaruhi equity ya pasti net income, karena kenapa? Karena net income-nya itu akan menambah equity. Stock based compensation, dia akan menambah juga equity. Stock based ini adalah ini loh Bapak Ibu, stock option yang dikasih ke pegawai, ya, misalnya seperti itu, ya. Dia akan menambah saham yang beredar, ya. Walau dia akan menambah cash, ya. Menambah cash maksudnya apa? Kita nggak perlu bayar expense untuk yang gajinya itu, ya, tapi akan menambah stoknya, ya. Nanti akan kita add back, ya. Nanti kita lihat, ya. Kemudian repurchase of equity, misalnya kita membeli kembali saham yang beredar, ya. Kemudian dividen kalau kita bayar ya pasti akan mengurangi. Option proceed ya kalau misalnya ya itu di sama pemilik sahamnya, yang pemilik stock optionnya, dia di proceed dilakukan, ya. Jadi ada penambahan dari sini, ya. Nah, saya akan masuk ke perhitungannya, ya.
Kita masuk ke sini. Ini dia Bapak Ibu. Pertama yang saya lakukan adalah saya masukkan ending equity-nya dulu. Ending equity balance-nya. Kita ambil dari mana? Balance sheet nih Bapak Ibu. Total equity. Ambil dari sini. Ya. Beginning-nya sama dengan ending tahun sebelumnya. Ingat unsur pertama apa tadi? Penambahannya dari net income. Ya kan? Menambah nilai equity-nya. Saya ambil net income. Dari mana? Dari profit and loss. Nah, Bapak Ibu, ya, pada saat kita bikin profit and loss kolom S ya, karena di projection 1. Pada saat bikin ini, bikin apa namanya link, usahakan link langsung ke source-nya. Jangan begini, tadi di cash flow kan ada ya, saya link ke cash flow aja deh, net profit. Jangan Bapak Ibu, kenapa? Karena ini jadi satu, perhitungannya akan lebih lama karena dia harus ke sini dulu, baru ke source-nya. Kedua, kalau kita lagi bikin audit, ya, meriksa untuk model, bukan audit ya, apa namanya, orang lain mau ubah modelnya, mau lihat dari mana link-linknya, dia harus ke sini lagi, ya, masuk ke sini. Ini masih link lagi, tempat lain. Ya, jadi yang saya lakukan adalah, saya langsung ke link, ke tempat langsung source-nya. Jadi nggak muter-muter. Kalau orang bilang, istilahnya kita tuh spaghetti model. Kalau yang muter ke sini, balik lagi ke sini, oh padahal dia harusnya bisa link langsung ke source. Jangan muter-muter linknya, ya. Pertama, lebih lama untuk kalkulasi, yang kedua juga susah di trace. Ya. Repurchase equity, ya, kita punya datanya sini. Kita beli 12 juta saham, ya. Di sini assume juga current year earning per share-nya kita punya di sini. 3.300 dari mana? Ini dari profit and loss. Kita lihat sini, profit and loss. 3.300, ya. Kita masuk sini. Nah, nanti ini begitu ada interest dan lain-lain, ini akan bergerak juga. Number of share juga akan bergerak, ya. Sesuai dengan saham yang dibeli atau saham yang dijual, ya. Nah, ini saya punya ini. Kira-kira PE multiple-nya berapa, price earning multiple-nya, kita bisa lihat dari pasar misalnya, yang sejenis berapa, ya. Atau kita lihat bisa historical, kita taruhlah di sini angkanya misalnya 21. Berarti projected nilai pasarnya adalah earning per share kali dengan price earning ratio-nya, ya. Kemudian ada kita punya informasi, wah dia ada rencana untuk repurchase saham sebanyak 7 juta. Berarti total repurchase yang akan dibeli kembali oleh perusahaan adalah 7 juta kali dengan nilai sahamnya. Ya, ini. Ya. Nah, akan jadi negatif. Kenapa? Karena saham beredarnya ditarik kembali, jadi dia harus keluar duit. Nah, ini biasanya financial planning-nya Bapak Ibu kan bisa seperti ini ya, saya mau melepas saham untuk dapat, saya mau dapat uang dari mana, saya bisa bayar dividen, saya lihat posisi saya bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dividen. Sama dengan, kita lihat dividennya sini. Biasanya kita dasarnya adalah dividen payout ratio. Kita lihat dividen yang udah dibayar berapa. Net income-nya berapa. Kita lihat persentasenya, sekian, sekian, sekian. Kita bikin assumption, dividen payout ratio saya 40%. Ya, 40%. Berarti saya akan memprediksi 40% untuk memproject untuk 40% dari net income akan jadi dividen. Dividen, ya, minus juga, karena akan mengurangi
equity-nya, ya. Dividen ini. Option proceed-nya kita pakai. Dia akan menambah karena sahamnya bertambah kan, ya sesuai dengan ini, new share-nya 3 juta. Ya, type-nya seperti ini. Ya. Kita pakai karena penambahan di pasar ya, yang sebelumnya ya, sebelumnya misalnya ini contoh, sebelumnya sahamnya sekian. Terus ada terus EPS-nya misalnya atau net income-nya misalnya 1 juta. Ya, ini net income, ini saham. Ya. Terus ini ya, EPS-nya adalah Nah ini karena optionnya ini dari untuk pegawai ya, jadi misalnya dia ada tambahan lagi share-nya di sini, bukan bukan share-nya sekian lagi, tapi share-nya bertambah sekarang new share total ya, plus new share lah saya bilang plus new share. Ya ini dia. Tambah misalnya 50.000. Ya. EPS-nya jadi sekian. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya pas di optionnya ini kan nggak sebesar nilai share price-nya gitu kan. Nah, ini karena udah ada apa namanya? Diluted-nya ya. Kalau sekarang pakai multiple, misalnya pakai PE multiple, dia bukan sebesar, misalnya PE multiple-nya taruhlah 10. Ya, sini juga 10. Nilainya, strike-nya beda. Yang tadinya ini 100, ini jadi 66. Nah ini ya, makanya saya pakai angka ini, saya pakai angka dummy dulu, 30 ribu ya, berdasarkan bukan akademi, misalnya kita lihat informasi, wah dia akan ada ke depan dia akan ngeluarin saham untuk pegawainya dan dia akan keluarkan dengan angka seperti ini dulu ya. Nanti di pasar nilainya akan naik karena memang untuk benefit kasih ke pegawai ya, biasanya berapa persen lebih rendah daripada nilai pasar ya. Oke. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kemudian saya masukkan. Ya. Ada ini, stock compensation expense, yang tadi yang saya bilang itu untuk ke pegawai, ya, tapi dalam bentuk saham. Ya. Nah, ending balance-nya, saya pakai sama dengan sum. Ya. Tiap tahun akan nambah 35.000 misalnya. Ya. Control R. Ya, nah ini dia Pak. Saya punya ini. Saya tinggal pindahkan ini equity-nya kemana? Ke ini. Balance sheet. Akan ke balance sheet. Saya punya total equity, saya link sama dengan dari balance sheet. Bukan dari balance sheet, dari equity. Ya. Ya. Nah ini saya punya equity. Ya, masih nggak balance Bapak Ibu, nggak masalah. Ya, karena memang belum selesai satu cycle-nya. Ya. Nah yang saya lakukan, ya berikutnya adalah kita punya informasi apa aja. Ya, untuk financing kita butuh informasi ini untuk masuk ke cash flow, ya. Cash flow untuk financing, ya. Kita lihat di sini. Ya.
repurchase equity. Ya, ambil dari sini Pak Bu. Dividen kita ambil dari ya, option proceed kita ambil dari sini. Ya, copy ke kanan, Ctrl R. Ya, nah kita lihat ya sekarang, wah ini sudah masuk, ini juga sudah masuk informasinya, dividen juga sudah masuk informasinya. Ya, ada stock based compensation. Ya, ini kita add back. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah dihitung di profit and loss di sini, Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai komponen gaji ya yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk saham. Nah, makanya harus di add back lagi di sini. Ya, di add back di sini. Oke, bentar. Add back di sini ya. Sama dengan. Nah, itu dia Pak. Ya. Balance sheet cash flow. Ya. Ada nggak komponen equity yang masuk ke profit and loss? Tidak ada Bapak Ibu, karena dia cuma masuk ke balance sheet dan cash flow. Balance sheet untuk balance-nya, cash flow untuk movement-nya. Oke. Balance sheet ini. Cash flow untuk movement-nya. Oke. Nah, sekarang saya save dulu, akan saya masukkan ke folder di drive tadi ya. DFS 7. Oke, saya masukkan, nanti Bapak Ibu bisa ambil 5 sampai 6 ya. Upload files. Ya, saya sudah masukkan yang 5 sampai 6, Bapak Ibu bisa ambil di folder yang Google Drive tadi. Nah, saya sekarang masuk ke 7. Tab 7, seperti ini Bapak Ibu. Saya akan masukkan saham beredarnya ada berapa. Ya. Nah, ini cukup simple ya. Karena cuma ngambil data dari sini, equity sini. Ya. Pertama, saya butuh share-nya. Ya. Ini saya punya informasinya dari yang tahun sebelumnya. Nah, ending-nya sama dengan, beginning sama dengan ending. Share issue-nya, kita lihat dari sini. Equity. Ya, ada share issue-nya, you share ya. Ini 3 juta. Repurchase, minus. Kita lihat di equity. Minus 7. Ya, sama dengan minus equity 7 juta. Berarti ending balance-nya akan berkurang. Ya. Berkurang sebanyak sekian. Ya, karena repurchase-nya lebih banyak. Ctrl R. Ya, Ctrl R. Sekarang average. Kenapa saya pakai average? Karena bisa nambahnya di tengah-tengah kan Bapak Ibu ya. Karena ini yearly, saya nambahnya di tengah-tengah. Jadi saya pakai average. Ctrl R. Efek dari option tadi yang saya tunjukkan yang tadi Bapak Ibu yang pakai dilute ya. Ya misalnya ada penambahan ya, pasti nilainya akan ini penambahan dari penambahan saham yang di sini. Ya.
Nah, kita pakai assuming sama kayak tahun sebelumnya 3,7 ya. Kita pakai ini misalnya. Ya, nah ini dia. Ini saham yang beredar ya. Diluted share ya. Nah, ini akan lari kemana? Bapak Ibu ingat saya tadi menghitung ada earning per share ya. Earning per share akan pengaruh kemana? Earning per share akan pengaruh ke equity. Kenapa? Karena saya menghitung ini, nilai sahamnya, PE ratio berdasarkan earning per share. Ya, earning per share kita dapatkan dari mana? Dari net income yang ada di sini. Profit and loss. Ya kan? Nah, sekarang saya akan link view lagi. Range vertical. Nah, ini ya. Tadi saya linknya kan sama dengan sebelahnya ya. Ya, sama dengan tahun sebelumnya. Nah, sekarang saya ambil dengan yang seharusnya. Saya ambil ke share. Ini dia. Earning per share-nya sekarang berubah, Pak. Termasuk nilai equity-nya di sini juga akan berubah. Jadi, pada saat bikin ini, dia akan terus mutar-mutar. Ya, ganti-ganti lagi perhitungannya, earning per share-nya berubah, atau apa berubah. Ya. Nah, makanya saya pakai ini. Ya. Oke. Nah, saya masuk ke sini sekarang. Masuk ke tadi sudah masuk ke cash flow untuk share cuma pengaruh ke profit and loss. Saya save ya, saya save. Sekarang saya bikin yang ke step 8. Nah, jadi Bapak Ibu nanti pada saat lihat videonya bisa, oh step pertama lihat latihannya bagaimana, step kedua latihannya apa, step ketiga latihannya apa. Ya. Nah, yang berikutnya adalah saya akan bikin schedule berikutnya adalah schedule ya, step 8-nya schedule deh. Ya. Kita lihat nih di sini. You Oke. Nah, sekarang kita butuh apa nih? Informasi apa? Cash flow available for financing. Ya kan? Kita udah ada informasi financing. Yang pertama adalah dividen, yang kedua adalah tadi apa namanya, untuk financial planning kan ada dividen, ada long term debt, ada saham ya, equity tadi. Nah, equity dan ini udah ada informasinya, sudah apa namanya tadi, untuk financing tuh di cash flow sudah ada informasi dividen, ya, report equity dan juga option proceed. Berarti cash yang tersedia untuk financing minus. Nah, kalau minus harus apa? Kita harus minjem nantinya, ya kan? Kita ambil sini ya, masuk ke debt. Kita link nih. Cash flow, ya. Masuk ke cash flow from financing activities, ya. Sorry, cash flow available for financing activities, ya. Ini dia. Ya. Kenapa? Karena operating dikurangin dengan investing, ya. Nanti akan dikurangin dengan ini juga. Kita akan masukin lagi nanti angkanya, ya. Ini dia. Ya. Operating kurangin dengan investing. Kita punya uang untuk financing. Tapi kita punya kebutuhan untuk bayar apa? Pertama, bayar
equity tadi. Ya kan? Kita ambil langsung dari equity sini. Ya, tadi bisa ngambil dari cash flow. Tapi ingat, kalau kita ngambil langsung ke source-nya. Dari sini. Option proceed, kita ambil dari sini. Dividen ya, dividen ini. Kemudian option proceed ada di bawahnya. Terus kita punya cadangan. Ya. Kita punya cadangan cash dari tahun sebelumnya. Berarti kita ambil beginning cash balance dari tahun sebelumnya. Ada di mana? Balance sheet. Kita punya minimum cash balance yang harus kita punya. Minimal kita harus punya cash balance berapa? Dalam hal ini saya taruh 50.000. Berarti kita harus punya uang minimal 50.000. Ini akan mengurangi limit kita, ya, equity financing kita. Kita butuh uang tambahan 50.000 lagi. Kalau lihat di sini, kita butuhnya apa? Punya cash available untuk bayar hutang sebesar berapa? 79.000. Oke. Dan ini dalam juta ya, 79 juta misalnya ya. Tapi kita punya hutang jangka panjang yang sudah ada schedule-nya. Kita di sini ada repayment-nya harus berapa. Ya. Nah, kita sekarang kekurangan uang sebanyak berapa? Minus 71.000. Ya. Betul? Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu. Kita ambil dulu. Revolvernya ini kita ambil dari, di sini berarti dari balance sheet. Balance sheet ya. Kita ambil ending balance-nya. Oke. Nah, beginning-nya, ini saya hapus dulu ya. Beginning-nya sama dengan... Nah, berarti apa? Kita punya saldo balance untuk revolvernya dari tahun lalu adalah sebesar 81. Ya. 81. Oke. Kita punya kebutuhan utang, ya. Bukan kebutuhan utang, kebutuhan uang 71. Ya, setelah kita bayar long term, kita punya kebutuhan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita punya di sini ada 2 perbandingan. Ya. Kalau kita punya uang lebih, kita harus bayar revolver atau ini pinjaman untuk modal kerja. Ya, sebanyak berapa? Karena kita minus, kita harus minjem. Ini kan minus 71. Oh, berarti saya harus minjem lagi 71. Muncullah di sini. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah begini Bapak Ibu. Saya pakai begini. Kalau pakai if bisa, misalnya if ini lebih kecil daripada 0, maka kita akan minjem sebanyak ini. Ya. Kalau tidak, ya, if lagi, ya, if lagi ini kita lebih besar daripada 0, m dan atas, ya, dan ini lebih kecil, lebih besar daripada 0, kita bayar ini. Nah, cara cepatnya bisa pakai ini, sama dengan mana yang lebih rendah, min, mana yang lebih rendah antara dua ini, sini dan ini. Dia akan nunjuk ini. Minus 71 yang paling rendah kan? Ya kan? Minus 71.000 lebih rendah daripada ini. Pakai min ya tadi ya. Tapi kita balik ininya, tandanya, sign-nya.
Kenapa? Karena kita harus minjem uang sebanyak minus 71. Ya, kita balik jadi positif. Dia minjem uang 71. Nah, ini ngebalancingnya di sini, Pak, Bu. Setiap kita butuh uang, kita harus minjem. Ya. Nah, ini saya copy ke kanan. Ya kan? Berarti bagaimana? Oh, saya butuh uang nih, sini. 153 saya nambah, tapi saya butuh uang lagi sini. Ya. Nanti kita lihat ya begitu positif seperti apa nih. Jangan lihat yang sekarang dulu, angkanya masih belum sempurna, belum komplit. Ya. Long term kita masukin juga ini dari balance sheet. Nah, dengan long term. Nah, ini dia. Repayment-nya misalnya, wah kita udah punya schedule-nya berapa aja angkanya. Issuance-nya ini juga bisa jadi financial planning ya. Kalau wah saya mau nambah utang berapa? 1 juta. Modal kerjanya udah nggak perlu lagi di sini kan. Ini nggak ada. Ya. Jadi pembiayaannya bisa jangka panjang atau jangka pendek, tapi bunganya yang berbeda-beda. Ya. Bunganya yang berbeda-beda. Saya note lagi. Nah, area waktu ini. Oke, nah ini dia. Sekarang tinggal kita alokasikan ke balance sheet-nya. Ending balance-nya yang kita ambil dari sini. Kredit modal kerjanya kita copy, masuk ke sini. Ya. Long term debt-nya kita copy. Ya, long term debt kita copy masuk sini. Ya, nah ini dia. Oke. Nah, kemudian kita lihat sini nih. Apalagi yang harus kita link. Oke. Tadi kayaknya saya ada yang kelewat ya ini Bapak Ibu ya. Di balance sheet ini dia harusnya link ke ini sama dengan tadi saya kelewat. Saya link dulu ya sama dengan di balance sheet. Di other long term. Ini ya. Kemudian ini juga deferred income tax di other long term juga sama dengan ya. Nah, ini udah komplit Bapak Ibu. Kita lihat. Udah komplit untuk balance sheet. Tapi belum balance. Kenapa? Karena movement-nya di cash flow belum kita rubah. Kita masuk ke cash flow ya. Kita ada issuance untuk revolver ya. Untuk kredit modal kerja. Saya ada issuance-nya berapa? Sebesar ini. Account yang tadi di sini Bapak Ibu. Nah ini. Yang pakai tanda minus tadi. Pakai tanda min ya. Nah ini kita ambil. Copy. Kalau positif berarti kita issuance. Kalau negatif berarti kita bayar. Long term. Ada issuance-nya nggak? Kita ambil dari sini. Sama repayment-nya. Copy. Taruh sini. Ya, nah ini dia. Kita lihat sekarang balance sheet-nya. Masih belum balance, Pak. Kenapa? Karena ada interest.
Ya kan? Interestnya harus masuk ke mana? Harus masuk ke profit and loss. Nah, ini yang terjadi adalah circular. Ya, terjadi circular. Kenapa? Saya ambil dari sini ya, kita contohin. Saya ambil dari sini, interestnya ini. Interestnya ada dua. Untuk jangka panjang sama yang untuk jangka pendek. Untuk yang modal kerja dan juga untuk yang long term. Ya, bunganya beda-beda. Ya, ini masing-masing bunganya. Ya, sorry. Jangka panjang dan jangka pendek. Ya, ambil di sini sama dengan ini total interest. Muncul begini kan, circular ya Bapak Ibu ya. Nah, cara ngilangin circularnya, ini pasti circular. Untuk bikin projection pasti circular. Kenapa? Karena debt-nya sendiri kita ambil dari sini, ya, kebutuhan cash-nya. Terus kalau Bapak Ibu lihat lagi, sorry. Lihat di sini, ya, ini pasti begini. Debt-nya ngambil dari sini, ya. Kemudian debt-nya lari ke balance sheet, ya. Kemudian dari balance-nya masuk ke balance sheet, interest-nya masuk ke sini. Padahal net income-nya masuk lagi ke cash flow. Jadi kan muter-muter akan circular, ya. Yang saya lakukan adalah saya bikin seperti ini, Pak Bu. Ya, untuk projection kita bikin pakai ini. Masuk ke file, option, ya. Formula ini kita enable iteratif circular untuk iteratif calculation untuk circular. Ini bisa masuk sekarang. Ya. Untuk interest income saya ambil dari cash balance. Cash balance ini, ya. Ambil, saya copy, Ctrl C. Oke, nah ini dia. Ya. Sekarang kita lihat balance sheet-nya. Ya. Nah, ya. Kemudian cash flow-nya, profit and loss sudah komplit, balance sheet sudah komplit tapi belum balance, cash flow-nya kita lihat. Issuance sama long term, kemudian di sini. Nah, saya bikin di sini Bapak Ibu rekonsiliasinya. Ya, kita lihat nih di sini. Ya, fungsinya rekonsiliasi itu begini. Untuk ngecek ada yang salah link, biasanya orang salah tuh begini. Salah tuh kemungkinannya karena ini. Saya akan tunjukkan ya. Ini untuk checkingnya ya. Ya. Model check kayak tadi pakai circular kita sudah nyalakan. Find error pakai tracing ya. Circularity-nya dari begini ya, dari net income free cash flow masuk ke sini. Nah, terus kemudian kesalahan biasanya apa ya? Karena ada salah tanda ya. Kalau ada salah tanda, nah ini kita lihat di sini untuk PPNI ya. PPNI movement dari balance sheet itu harus sama dengan selisih antara depreciation dengan capex. Selisihnya 0. Ya kan? Di sini definite life intangible ya kan? Sama sini. Sama depresiasi. Ya kan? Ini ada salah linknya saya mungkin ya. Saya lihat di sini. Beginning balance-nya. Ya, kita ambil dari balance sheet. Ini dia. Ini lompat nih, ya. Amortisasinya sekian. Definite life intangible. Saya lihat ke sini. Ya. Definite life intangible. Nah, ini ending. Kita lihat nih ending life intangible ya, ending definite life intangible. Ya.
harusnya ngambil dari mana? Dari 14. Ya. Nah, ini dia. Ctrl C. Ya. Terus kita perbaikin di sini. Di mana tadi? Amortisasi. Ya. Nah, ini dia. Sekarang kelihatan di sini. Di BS Reconciliation. Sudah nol. Ya. Selisih penambahan balance akan pengaruh dari amortisasi dan penambahan addition definite life intangible. Long term juga, penambahan dari sini, long term akan pengaruh dari issuance dan repayment. Ya kan? Equity juga akan pengaruh dari sini. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat, balance sheet-nya sudah, masih belum balance. Kita lihat lagi apa ini yang kemungkinan 67, ini 50. Ini difference-nya sudah 0. Ini difference-nya sudah 0. Ini difference-nya sudah 0. Nah, sekarang di sini, ini juga difference-nya sudah 0. Nah, kemungkinan ini dari other long term. Kita lihat ya, other long term. Di revolver. Nah, ini kemungkinan revolver. Kita lihat dia ending balance-nya sudah, kemudian ini issuance-nya sudah, option proceed-nya oke. Cash available for financing sudah ngambil dari sini. Ya. Enam tujuh satu delapan tiga. Kita lihat nih, biasanya juga ngeceknya begini, bisa ini dikali 2, ya, sama ini dibagi 2, 33,591, sama angka ini, option pursuit. Issuance sudah benar. Long term, kita masuk cash flow. Ya, ini equity, oke, sama ini, copy. Nah, beginning cash balance-nya belum kita ambil nih. Ya. Ambil dari ya, itu dia. Beginning cash balance-nya belum ada, angkanya 67 sesuai dengan ini, ya. 50.000 berarti di sini kita harus copy dulu. Beginning-nya harus sama dengan ending, ya. Ya, nah ini dia. Tadi terakhir saya belum masukin beginning balance-nya, ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Kadang harus kita recheck lagi, nah baru kelihatan seperti ini. Ya, cara ngeceknya tadi, angkanya pasti seputarannya nggak jauh dengan ini, ya. Tadi kan 67 sama 50.000, berarti cuma karena linknya aja belum masuk, ya. Atau biasanya kalau salah tanda, begini impact-nya. Kalau nggak ya bagi kali dengan 2,
saya bagi dengan 2. Ya. Kalau salah tanda kan efeknya begitu, 2 kali lipat atau jadi setengahnya. Ya. Nah, itu dia. Salah tanda linknya maksud saya. Ternyata di sini saya error. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Nanti kita akan masuk ke valuation-nya. Tapi kita boleh break dulu 5 menit ya. 5 menit break, nanti kita akan masuk ke valuation ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya copy lagi. Ya. Saya akan save, kemudian saya masuk ke save as, kita bikin valuation. Ya, kita break dulu 5 menit, nanti kita lanjut.